Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witrihandayani Sregar dengan NIM 2303200037 dari program studi Agribisnis, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Maliku Saleh. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mata kuliah advokasi dan negosiasi bisnis. Baik, kali ini materinya yaitu tentang manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Topik ini merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk dipahami karena berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi atau kelompok tani, perusahaan agribisnis maupun lembaga pemerintah mampu menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses memperjuangkan kepentingan di sektor pertanian. Di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial maupun media massa. Kondisi ini memberikan banyak manfaat karena komunikasi menjadi lebih mudah, tetapi di sisi lain juga dapat memunculkan berbagai risiko, seperti penyebaran berita palsu, kesalahpahaman, hingga dapat memunculkan berbagai risiko, seperti penyebaran berita palsu, kesalahpahaman hingga munculnya opini publik yang dapat merugikan suatu organisasi maupun komoditas pertanian. Oleh karena itu, setiap pihak yang bergerak dalam bidang agribisnis perlu memiliki kemampuan untuk mengelola krisis secara tepat agar masalah yang terjadi tidak berkembang menjadi lebih besar. Agribisnis merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi jutaan petani di Indonesia. Berbagai komoditas seperti jagung, padi, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, sayuran dan juga buah-buahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Karena memiliki peran yang sangat penting, setiap permasalahan yang terjadi pada sektor ini dapat memberikan dampak yang luas, baik terhadap produsen, konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah. Sebagai contoh, munculnya informasi yang tidak benar mengenai kelangkaan suatu bahan pangan dapat menyebabkan masyarakat melakukan pembelian secara berlebihan. Akibatnya, harga menjadi tidak stabil, stok di pasaran berkurang, dan juga kepanikan pun semakin meningkat. Padahal kondisi sebenarnya belum tentu sesuai dengan informasi yang beredar. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, berbagai organisasi berupaya menyampaikan aspirasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memperjuangkan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan juga pelaku usaha tani. Namun proses tersebut tidak segera ditangani dengan baik, maka tujuan advokasi akan sulit tercapai dan bahkan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dari semua pihak yang terlibat. Melalui materi ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengenali suatu krisis sejak awal, menyusun strategi penanganan yang tepat, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, serta melakukan evaluasi krisis setelah krisis berhasil diatasi. Contoh kasus yang pernah terjadi dalam dunia agribisnis: strategi menghadapi informasi, pembentukan tim krisis, teknik menyusun pernyataan resmi, strategi menghadapi hingga cara memberikan klarifikasi melalui media sosial. Dengan ini, memahami seluruh materi tersebut diharapkan kita dapat mengetahui bahwa suatu krisis bukan hanya ancaman, tetapi juga dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem kerja apabila ditangani dengan secara profesional dan juga terencana. Selanjutnya ada pengertian manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Manajemen krisis adalah advokasi agribisnis merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara terencana untuk mempersiapkan, menghadapi, mengendalikan, dan juga memulihkan keadaan ketika suatu peristiwa terjadi yang dapat mengganggu tujuan dari advokasi. Krisis dapat muncul kapan saja dan tidak dapat kita prediksi secara pasti.
Oleh karena itu, setiap organisasi yang bergerak di bidang agribisnis perlu memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat merugikan organisasi maupun pihak yang terwakili. Tujuan utama dari manajemen krisis bukanlah hanya menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, tetapi juga menjamin dampak negatif serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi atau program yang dijalankan. Bahkan, apabila krisis ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk memperbaiki citra organisasi dan juga menunjukkan bahwa organisasi mampu bertanggung jawab dalam menghadapi setiap tantangan. Dalam konteks advokasi agribisnis, krisis tidak selalu berkaitan dengan bencana alam atau kegagalan produksi. Krisis juga dapat muncul akibat penyebaran informasi yang tidak benar, munculnya kesalahpahaman di masyarakat, perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak, konflik kepentingan antar pihak, hingga tuduhan yang tidak memiliki dasar yang jelas. Semua kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap suatu komoditas pertanian. Organisasi petani, perusahaan agribisnis maupun lembaga yang sedang melakukan advokasi. Jika tidak segera ditangani, krisis dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan menimbulkan kerugian dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial maupun reputasi. Advokasi sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan suatu kelompok agar memperoleh perlindungan, perhatian maupun kebijakan yang lebih baik. Dalam bidang agribisnis, kegiatan advokasi biasanya dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga hasil pertanian, meningkatkan akses terhadap sarana produksi, mendorong kebijakan yang berpihak kepada petani, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sektor pertanian. Karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, proses advokasi sering kali menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menimbulkan konflik maupun krisis. Manajemen krisis menjadi sangat penting karena dapat membantu organisasi mengambil keputusan secara tepat dan juga tepat ketika menghadapi masalah. Organisasi yang telah memiliki perencanaan agrikrisis biasanya mampu bertindak lebih tenang dibandingkan organisasi yang belum memiliki persiapan. Mereka sudah mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab, bagaimana cara menyampaikan informasi kepada masyarakat, langkah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, serta bagaimana menjaga komunikasi dengan berbagai pihak agar situasi tidak semakin memburuk. Sebaliknya, apabila organisasi tidak memiliki sistem manajemen krisis, mereka cenderung memberikan respon yang terlambat. Informasi yang disampaikan menjadi tidak konsisten, bahkan dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap organisasi tersebut. Oleh karena itu, manajemen krisis bukan hanya sekadar kegiatan yang dilakukan ketika masalah terjadi, tetapi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus. Organisasi harus mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, menyusun strategi pencegahan, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan cara tersebut, ketika suatu krisis benar-benar terjadi, organisasi telah memiliki pedoman yang jelas dalam mengambil tindakan. Melalui penerapan manajemen krisis yang baik, kegiatan advokasi agribisnis dapat tetap berjalan secara efektif. Tujuan organisasi tetap dapat dicapai dan juga kepercayaan masyarakat dapat terus dipertahankan meskipun menghadapi berbagai tantangan yang tidak terduga. Yang selanjutnya ada tujuan manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Manajemen krisis memiliki tujuan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan advokasi agribisnis. Pada dasarnya, setiap organisasi tentu berharap agar program atau kegiatan yang dijalankan dapat berlangsung dengan lancar tanpa mengalami hambatan yang berarti. Namun, kenyataan berbagai masalah dapat muncul kapan saja, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari faktor eksternal. Oleh karena itu, manajemen krisis hadir sebagai upaya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
Tujuan utamanya bukan hanya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga menjaga agar organisasi tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal meskipun sedang menghadapi tekanan atau situasi yang sulit. Salah satu tujuan utama manajemen krisis adalah meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh krisis. Dampak tersebut dapat berupa kerugian ekonomi, menurunnya kerja, hingga menurunnya citra organisasi. Apabila krisis tidak segera ditangani, dampaknya dapat semakin meluas dan mempengaruhi banyak pihak. Sebaliknya, apabila organisasi mampu mengambil langkah yang cepat dan tepat, maka kerugian yang terjadi dapat ditekan hingga kondisi dapat segera kembali normal. Selain itu, manajemen krisis juga bertujuan menjaga kredibilitas organisasi di mata masyarakat. Dalam dunia agribisnis, kepercayaan merupakan aset yang sangat berharga. Petani, konsumen, investor, pemerintah, maupun mitra usaha akan lebih percaya kepada organisasi yang mampu bersikap terbuka, jujur, dan juga bertanggung jawab ketika menghadapi suatu permasalahan. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil selama proses penanganan krisis harus menunjukkan komitmen organisasi dalam memberikan informasi yang benar, mengambil keputusan secara profesional, serta mengutamakan kepentingan bersama. Tujuan berikutnya adalah menjaga keberlangsungan kegiatan advokasi agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Ketika terjadi krisis, fokus organisasi seringkali terpecah karena harus menghadapi berbagai tekanan dari beberapa pihak. Jika tidak memiliki sistem manajemen yang krisis yang baik, kegiatan advokasi dapat berhenti atau bahkan gagal mencapai sasaran. Dengan adanya perencanaan yang matang, organisasi tetap dapat menjalankan program-programnya sambil melakukan penanganan terhadap krisis yang sedang berlangsung. Manajemen krisis juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa akan datang. Setiap krisis memberi pengalaman dan juga perjalanan yang sangat berharga. Dari pengalaman tersebut, organisasi dapat mengevaluasi kelemahan yang masih dimiliki, memperbaiki prosedur kerja, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta menyusun strategi yang lebih efektif apabila menghadapi situasi serupa di kemudian hari. Dengan demikian, organisasi tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi lebih tangguh di masa yang akan datang. Tujuan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah mengubah krisis menjadi peluang untuk melakukan perbaikan. Meskipun krisis sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif, dalam beberapa kondisi krisis juga dapat menjadi momentum bagi organisasi untuk memperbaiki transparansi serta membangun kembali kepercayaan masyarakat. Ketika organisasi mampu menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab, cepat bertindak, dan mampu memberikan solusi yang tepat, citra organisasi justru dapat meningkat setelah krisis berhasil ditangani. Inilah sebabnya manajemen krisis tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga dapat pada upaya yang membangun organisasi yang lebih kuat, lebih profesional, dan juga lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Baik, selanjutnya adalah contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, berbagai bentuk krisis dapat muncul secara tiba-tiba dan memberikan dampak yang besar apabila tidak segera ditangani. Krisis tersebut tidak hanya berasal dari kegagalan produksi atau bencana alam, tetapi juga dapat dipicu oleh penyebaran informasi yang salah, perubahan kebijakan, maupun konflik yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memahami berbagai contoh krisis yang agar mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi situasi tersebut. Salah satu contoh krisis yang sering terjadi pada penyebaran berita hoax.
mengenai harga atau ketersediaan bahan pangan. Informasi palsu yang menyebutkan adanya kelangkaan atau kenaikan harga suatu komoditas dapat memicu kepanikan masyarakat. Akibatnya masyarakat membeli produk dalam jumlah besar sehingga harga benar-benar meningkat dan stok menjadi terbatas. Kondisi ini tentu merugikan petani, pedagang maupun konsumen. Contoh berikutnya adalah perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak seperti larangan ekspor atau impor suatu komoditas pertanian. Kebijakan tersebut dapat mengganggu kontribusi hasil pertanian, menurunkan pendapatan petani, serta mempengaruhi stabilitas pasar. Dalam kondisi tersebut, organisasi advokasi harus mampu menyampaikan aspirasi para petani sekaligus mencari solusi bersama pemerintah. Krisis juga dapat terjadi akibat pencemaran nama baik terhadap suatu komoditas pertanian. Misalnya, muncul tuduhan bahwa suatu produk berbahaya bagi kesehatan atau merusak lingkungan tanpa didukung bukti ilmiah yang kuat. Isu tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga permintaan terhadap produk tersebut ikut menurun dan berdampak pada pendapatan para petani. Selain itu, kegagalan program menjadi pertanian berskala besar serta serangan pribadi terhadap tokoh advokasi juga dapat menimbulkan krisis kepercayaan. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu memberikan respon yang cepat, menyampaikan informasi berdasarkan fakta, serta menjaga komunikasi yang baik antar masyarakat. Dengan penanganan yang tepat, berbagai krisis tersebut dapat dikendalikan sehingga tujuan advokasi tetap dapat tercapai dan juga kepercayaan publik dapat dipertahankan. Selanjutnya ada strategi menghadapi penolakan, ancaman atau misinformasi. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, penolakan, ancaman maupun misinformasi merupakan tantangan yang dapat terjadi kapan saja. Situasi seperti ini tidak boleh diabaikan karena dapat berkembang menjadi krisis yang lebih besar apabila tidak segera ditangani. Oleh sebab itu, setiap organisasi perlu memiliki strategi yang tepat agar mampu menghadapi berbagai permasalahan secara cepat, terkoordinasi, dan juga tetap terfokus pada penyelesaian masalah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak memberikan respon secara emosional. Keputusan yang diambil dalam keadaan panik seringkali justru memperburuk situasi. Organisasi harus terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi yang beredar sebelum memberikan tanggapan kepada masyarakat. Dengan demikian, informasi yang baru disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman baru. Selanjutnya, organisasi perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan berbagai pihak seperti masyarakat, media, maupun kelompok yang terdampak. Komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, organisasi juga dapat menyampaikan informasi dengan secara jelas, konsisten, dan juga berdasarkan fakta agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai situasi yang sedang terjadi. Selanjutnya, apabila krisis disebabkan oleh misinformasi atau hoaks, organisasi harus segera melakukan media yang mudah diakses oleh masyarakat seperti media sosial, situs resmi organisasi, maupun konferensi pers. Semakin cepat informasi yang benar disampaikan, semakin kecil kemungkinan hoaks tersebut berkembang dan dipercaya oleh masyarakat. Selain melakukan komunikasi yang baik, organisasi juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kredibilitas seperti akademis, pakar pertanian, maupun instansi pemerintah. Dukungan dari pihak-pihak tersebut yang memperkuat informasi yang disampaikan sehingga masyarakat tidak mudah mempercayai fakta yang diberikan. Dengan menerapkan strategi yang tepat seperti bentuk penolakan, ancaman, maupun misinformasi dapat
dihadapi secara lebih efektif. Tujuan akhirnya bukan hanya menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan kegiatan advokasi agribisnis tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Yang selanjutnya ada pembentukan tim krisis. Salah satu langkah penting dalam manajemen krisis adalah pembentukan tim yang bertugas menangani setiap permasalahan secara tepat dan juga terkoordinasi. Tim ini dibentuk agar setiap anggota memiliki tugas dan juga tanggung jawab yang jelas sehingga proses penanganan krisis dapat berjalan lebih efektif. Tim krisis umumnya terdiri atas beberapa orang yang memiliki peran berbeda sesuai dengan keahlian masing-masing. Salah satu anggota yang paling penting adalah juru bicara, yaitu orang yang bertugas menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat atau media. Juru bicara harus mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan informasi secara jelas, serta menjaga agar pesan yang diberikan tetap sesuai dengan fakta. Selain itu juga juru bicara Tim krisis juga dapat melibatkan ahli komunikasi yang bertugas menyusun strategi penyampaian informasi kepada publik. Apabila diperlukan, organisasi juga dapat melibatkan ahli hukum untuk memberikan pertimbangan terhadap aspek hukum yang mungkin muncul selama penanganan kritis. Tidak kalah penting juga perwakilan dari kelompok yang diadvokasikan juga perlu dilebatkan agar setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan pihak yang terdampak. Baik, selanjutnya ada pemantauan dan deteksi dini. Setelah tim krisis dibentuk, langkah berikutnya adalah melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap berbagai informasi yang berkembang. Tahap ini sangat penting karena membantu organisasi mengetahui adanya potensi krisis sebelum masalah tersebut semakin menjadi besar. Semakin cepat suatu permasalahan terdeteksi, semakin besar pula peluang untuk mengatasinya dengan baik dan juga meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Pemantauan dapat dilakukan melalui berbagai sumber informasi seperti media massa, media online maupun media sosial. Saat ini media sosial menjadi salah satu sarana penyebaran informasi yang paling cepat, sehingga organisasi perlu aktif memantau berbagai unggahan, komentar maupun berita yang berkaitan dengan isu yang sedang diadvokasi. Dengan cara tersebut, organisasi dapat mengetahui apakah terdapat informasi yang salah, opini negatif, atau isu lain yang berpotensi menimbulkan krisis. Hal pemantauan yang diperoleh harus segera dianalisis agar organisasi yang menentukan apakah informasi tersebut benar-benar berpotensi menjadi krisis atau hanya merupakan pendapat biasa dari masyarakat. Dengan melakukan deteksi sejak dini, organisasi memiliki waktu yang lebih cukup untuk menyusun strategi, menyiapkan klarifikasi, serta memberikan informasi yang cukup yang benar kepada publik. Oleh karena itu, pantauan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam manajemen krisis. Melalui kegiatan ini, organisasi dapat bertindak lebih baik, mengurangi risiko munculnya kesalahpahaman, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan advokasi agribisnis yang sedang berjalan. Selanjutnya ada penilaian dan analisis krisis. Setelah berpotensi krisis berhasil dideteksi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian dan juga analisis terhadap masalah yang sedang terjadi. Tahap ini bertujuan untuk memahami penyebaran krisis, mengetahui sebesar apa dampaknya, dan juga menentukan langkah penanganan yang paling tepat. Analisis ini dilakukan secara menyeluruh dan akan membantu organisasi mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi ataupun emosi. Hasil analisis kemudian menjadi dasar dalam menyusun strategi penanganan krisis. Semakin lengkap informasi yang diperoleh, semakin cepat pula keputusan yang dapat diambil oleh organisasi. Oleh karena itu, proses analisis tidak boleh dilakukan secara terburu-buru, tetapi juga tidak boleh terlalu lama karena respon setiap krisis tetap
tetap cepat. Dengan melakukan penilaian dan juga analisis secara tepat, organisasi akan lebih mudah menentukan solusi yang efektif, mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan advokasi agribisnis yang sedang dijalankan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Luas perkebunan kelapa sawit mencapai jutaan hektar, menjadikan Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit mentah atau crude palm oil, itu CPO. Hasil produksi tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan dan dalam negeri, tetapi juga diekspor ke berbagai negara seperti India, Tiongkok, Pakistan, dan juga negara-negara di kawasan Eropa. Industri kelapa sawit memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia karena mampu menyerap jutaan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Salah satu produk yang dihasilkan dari CPO minyak adalah minyak goreng. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan minyak goreng tiap hari, baik untuk kebutuhan rumah maupun usaha kuliner. Oleh karena itu, kestabilan harga minyak goreng menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Ketika harga minyak goreng stabil, aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika harga naik secara drastis ataupun barang menjadi langka, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Permasalahan mungkin muncul pada akhir tahun 2021 ketika harga CPO dunia mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan global setelah perekonomian dunia mulai pulih dari pandemi COVID-19. Selain itu, produksi beberapa minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari dan juga minyak kedelai mengalami penurunan, sehingga banyak negara beralih menggunakan minyak sawit sebagai alternatif. Akibatnya, harga CPO terus meningkat hingga mencapai rekor tertinggi. Kenaikan harga CPO dunia membuat perusahaan kelapa sawit lebih tertarik menjual produknya ke pasar ekspor karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan menjual di dalam negeri. Dampaknya, pasokan CPO untuk industri minyak goreng domestik mengalami kenaikan. Kondisi inilah yang menjadi awal munculnya krisis minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022. Awal terjadinya kelangkaan minyak goreng memasuki Januari 2022, masyarakat mulai merasakan perubahan yang cukup signifikan. Harga minyak goreng yang sebelumnya relatif stabil tiba-tiba meningkat tajam di berbagai daerah. Tidak hanya mengalami kenaikan harga, minyak goreng juga mulai sulit ditemukan di pasar modern maupun pasar tradisional. Banyak toko membatasi jumlah pembelian karena stok yang tersedia semakin sedikit. Situasi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak ibu rumah tangga harus berpindah dari satu toko ke toko lainnya hanya untuk mencari minyak goreng. Bahkan di beberapa kota terlihat antrian panjang sejak pagi hari karena masyarakat berharap memperoleh minyak goreng sebelum stok habis. Dalam beberapa kasus, masyarakat rela mengantri selama berjam-jam, tetapi tetap tidak mendapatkan minyak goreng karena persediaan telah habis terlebih dahulu. Kelangkaan ini juga memberikan dampak besar terhadap pelaku usaha kecil, seperti pedagang gorengan, rumah makan, usaha catering, dan juga UMKM yang bergantung pada minyak goreng sebagai bahan utama produksi. Biaya operasional mereka meningkat karena harus membeli minyak goreng dengan harga yang jauh lebih mahal. Beberapa pelaku usaha bahkan terpaksa mengurangi jumlah produksi atau menaikkan harga jual makanan agar usaha mereka tetap berjalan. Di sisi lain, media sosial dipenuhi berbagai informasi mengenai penyebab kelangkaan minyak goreng. Sebagian informasi berasal dari sumber resmi, tetapi tidak sedikit pula yang berupa spekulasi maupun hoaks.
banyak masyarakat mulai menyalahkan pemerintah, perusahaan sawit, hingga distributor tanpa mengetahui penyebab sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis yang terjadi bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga menyangkut penyebaran informasi yang belum tentu benar. Penyebab dari terjadinya krisis apabila dianalisis lebih mendalam, kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan oleh kombinasi berbagai faktor yang berkaitan. Faktor pertama adalah melonjaknya harga CPO di pasar internasional. Karena harga ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri, banyak produsen lebih memilih menjual produknya ke luar negeri. Akibatnya pasokan bahan baku minyak untuk kebutuhan domestik menjadi berkurang. Faktor berikutnya adalah tergantungnya rantai pasok global akibat pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih. Distribusi barang antar negara masih mengalami hambatan sehingga mempengaruhi perdagangan minyak nabati di dunia. Kondisi tersebut semakin parah diperparah dengan terjadinya konflik Rusia dan juga Ukraina pada Februari 2022. Kedua negara tersebut merupakan pemasok utama minyak bunga matahari kedua. Ketika pemasok minyak bunga matahari terganggu, permintaan terhadap minyak sawit meningkat secara signifikan sehingga harga CPO dunia kembali melonjak. Kebijakan DMO dan juga DPO. Karena kebijakan harga eceran tertinggi atau HET belum terselesaikan mengatasi kelangkaan minyak goreng, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation yaitu DMO dan juga Domestic Price Obligation yaitu DPO. Melalui DMO, perusahaan diwajibkan memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Sementara itu DPO mengatur harga CPO untuk kebutuhan domestik agar minyak goreng dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Kebijakan ini bertujuan untuk menambahkan pasokan minyak di pasar dalam negeri dan juga menjaga kestabilan harga. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti distribusi yang belum merata dan juga pengawasan yang belum optimal. Meskipun demikian, kebijakan ini menjadi langkah terpenting dalam pemerintah untuk mengatasi krisis minyak goreng. Selanjutnya adalah larangan ekspor CPO. Karena kondisi belum juga membaik, pemerintah melakukan larangan sementara ekspor CPO pada April 2022. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan minyak goreng masyarakat di Indonesia dapat terpenuhi lebih dahulu sebelum produk diekspor ke luar negeri. Kebijakan ini membantu meningkatkan terlebih dahulu sebelum produk diekspor ke luar negeri. Kebijakan ini membantu meningkatkan pasokan minyak goreng di dalam negeri, tetapi juga menimbulkan dampak bagi petani dan juga sawit. Harga tandan buah segar mengalami penurunan karena permintaan dari pabrik berkurang. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan evaluasi agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat tanpa terlalu merugikan petani. Kasus kelangkaan minyak goreng memberikan pelajaran bahwa sektor pertanian, sektor agribisnis sangat terpenuhi oleh kondisi pasar global. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekspor dan juga kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik, koordinasi antar instansi, serta kerjasama antara pemerintah, perusahaan, petani, dan juga masyarakat. Dengan langkah tersebut, dampak krisis dapat diminimalkan dan juga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Berdasarkan seluruh pembahasan kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022, menjadi contoh nyata bahwa sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global maupun kebijakan pemerintah. Krisis tersebut memberikan dampak yang luas, mulai dari meningkatnya harga kebutuhan pokok, terganggunya aktivitas pelaku usaha, menurunnya pendapatan petani, hingga muncul keresahan di tengah masyarakat. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga dapat mengambil hikmah bahwa kemampuan dalam memahami manajemen krisis sangat diperlukan ketika nantinya terjun ke dunia kerja. Krisis tidak dapat dihindari, tetapi juga dapat dikelola dengan baik melalui perencanaan, komunikasi yang efektif, serta kerjasama kepada seluruh pihak, dan juga evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, sektor agribisnis akan menjadi lebih tangguh dalam. Selain itu, manajemen krisis juga bertujuan menjaga kredibilitas organisasi di mata masyarakat. Dalam dunia agribisnis, kepercayaan merupakan aset yang sangat berharga. Petani, konsumen, investor, pemerintah, maupun mitra usaha akan lebih percaya kepada organisasi yang mampu bersikap terbuka, jujur, dan juga bertanggung jawab ketika menghadapi suatu permasalahan. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil selama proses penanganan krisis harus menunjukkan komitmen organisasi dalam memberikan informasi yang benar, mengambil keputusan secara profesional, serta mengutamakan kepentingan bersama. Tujuan berikutnya adalah menjaga keberlangsungan kegiatan advokasi agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Ketika terjadi krisis, fokus organisasi seringkali terpecah karena harus menghadapi berbagai tekanan dari beberapa pihak. Jika tidak memiliki sistem manajemen yang krisis yang baik, kegiatan advokasi dapat berhenti atau bahkan gagal mencapai sasaran. Dengan adanya perencanaan yang matang, organisasi tetap dapat menjalankan program-programnya sambil melakukan penanganan terhadap krisis yang sedang berlangsung. Manajemen krisis juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa akan datang. Setiap krisis memberi pengalaman dan juga perjalanan yang sangat berharga. Dari pengalaman tersebut, organisasi dapat mengevaluasi kelemahan yang masih dimiliki, memperbaiki prosedur kerja, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta menyusun strategi yang lebih efektif apabila menghadapi situasi serupa di kemudian hari. Dengan demikian, organisasi tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi lebih tangguh di masa yang akan datang. Tujuan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah mengubah krisis menjadi peluang untuk melakukan perbaikan. Meskipun krisis sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif, dalam beberapa kondisi krisis juga dapat menjadi momentum bagi organisasi untuk memperbaiki transparansi serta membangun kembali kepercayaan masyarakat. Ketika organisasi mampu menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab, cepat bertindak, dan mampu memberikan solusi yang tepat, citra organisasi justru dapat meningkat setelah krisis berhasil ditangani. Inilah sebabnya manajemen krisis tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, tetapi juga dapat pada upaya yang membangun organisasi yang lebih kuat, lebih profesional, dan juga lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Baik, selanjutnya adalah contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, berbagai bentuk krisis dapat muncul secara tiba-tiba dan memberikan dampak yang besar apabila tidak segera ditangani. Krisis tersebut tidak hanya berasal dari kegagalan produksi atau bencana alam, tetapi juga dapat dipicu oleh penyebaran informasi yang salah, perubahan kebijakan, maupun konflik yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memahami berbagai contoh krisis yang agar mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi situasi tersebut.
Salah satu contoh krisis yang sering terjadi pada penyebaran berita hoaks mengenai harga atau ketersediaan bahan pangan. Informasi palsu yang menyebutkan adanya kelangkaan atau kenaikan harga suatu komoditas dapat memicu kepanikan masyarakat. Akibatnya masyarakat membeli produk dalam jumlah besar sehingga harga benar-benar meningkat dan stok menjadi terbatas. Kondisi ini tentu merugikan petani, pedagang maupun konsumen. Contoh berikutnya adalah perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak seperti larangan ekspor atau impor suatu komoditas pertanian. Kebijakan tersebut dapat mengganggu kontribusi hasil pertanian, menurunkan pendapatan petani, serta mempengaruhi stabilitas pasar. Dalam kondisi tersebut, organisasi advokasi harus mampu menyampaikan aspirasi para petani sekaligus mencari solusi bersama pemerintah. Krisis juga dapat terjadi akibat pencemaran nama baik terhadap suatu komoditas pertanian. Misalnya, muncul tuduhan bahwa suatu produk berbahaya bagi kesehatan atau merusak lingkungan tanpa didukung bukti ilmiah yang kuat. Isu tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga permintaan terhadap produk tersebut ikut menurun dan berdampak pada pendapatan para petani. Selain itu, kegagalan program menjadi pertanian berskala besar serta serangan pribadi terhadap tokoh advokasi juga dapat menimbulkan krisis kepercayaan. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu memberikan respon yang cepat, menyampaikan informasi berdasarkan fakta, serta menjaga komunikasi yang baik antar masyarakat. Dengan penanganan yang tepat, berbagai krisis tersebut dapat dikendalikan sehingga tujuan advokasi tetap dapat tercapai dan juga kepercayaan publik dapat dipertahankan. Selanjutnya ada strategi menghadapi penolakan, ancaman atau misinformasi. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, penolakan, ancaman maupun misinformasi merupakan tantangan yang dapat terjadi kapan saja. Situasi seperti ini tidak boleh diabaikan karena dapat berkembang menjadi krisis yang lebih besar apabila tidak segera ditangani. Oleh sebab itu, setiap organisasi perlu memiliki strategi yang tepat agar mampu menghadapi berbagai permasalahan secara cepat, terkoordinasi, dan juga tetap terfokus pada penyelesaian masalah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak memberikan respon secara emosional. Keputusan yang diambil dalam keadaan panik seringkali justru memperburuk situasi. Organisasi harus terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi yang beredar sebelum memberikan tanggapan kepada masyarakat. Dengan demikian, informasi yang baru disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman baru. Selanjutnya, organisasi perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan berbagai pihak seperti masyarakat, media, maupun kelompok yang terdampak. Komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, organisasi juga dapat menyampaikan informasi dengan secara jelas, konsisten, dan juga berdasarkan fakta agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai situasi yang sedang terjadi. Selanjutnya, apabila krisis disebabkan oleh misinformasi atau hoaks, organisasi harus segera melakukan media yang mudah diakses oleh masyarakat seperti media sosial, situs resmi organisasi, maupun konferensi pers. Semakin cepat informasi yang benar disampaikan, semakin kecil kemungkinan hoaks tersebut berkembang dan dipercaya oleh masyarakat. Selain melakukan komunikasi yang baik, organisasi juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kredibilitas seperti akademis, pakar pertanian, maupun instansi pemerintah. Dukungan dari pihak-pihak tersebut yang memperkuat informasi yang disampaikan sehingga masyarakat tidak mudah mempercayai fakta yang diberikan.
Dengan menerapkan strategi yang tepat seperti bentuk penolakan, ancaman maupun misinformasi dapat dihadapi secara lebih efektif. Tujuan akhirnya bukan hanya menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan kegiatan advokasi agribisnis tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Yang selanjutnya ada pembentukan tim krisis. Salah satu langkah penting dalam manajemen krisis adalah pembentukan tim yang bertugas menangani setiap permasalahan secara tepat dan juga terkoordinasi. Tim ini dibentuk agar setiap anggota memiliki tugas dan juga tanggung jawab yang jelas sehingga proses penanganan krisis dapat berjalan lebih efektif. Tim krisis umumnya terdiri atas beberapa orang yang memiliki peran berbeda sesuai dengan keahlian masing-masing. Salah satu anggota yang paling penting adalah juru bicara, yaitu orang yang bertugas menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat atau media. Juru bicara harus mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan informasi secara jelas, serta menjaga agar pesan yang diberikan tetap sesuai dengan fakta. Selain itu juga juru bicara tim krisis juga dapat melibatkan ahli komunikasi yang bertugas menyusun strategi penyampaian informasi kepada publik. Apabila diperlukan, organisasi juga dapat melibatkan ahli hukum untuk memberikan pertimbangan terhadap aspek hukum yang mungkin muncul selama penanganan kritis. Tidak ada yang lebih penting, tidak kalah penting juga perwakilan dari kelompok yang diadvokasikan juga perlu dilibatkan agar setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan pihak yang terdampak. Baik, selanjutnya ada pemantauan dan deteksi dini. Setelah tim krisis dibentuk, langkah berikutnya adalah melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap berbagai informasi yang berkembang. Tahap ini sangat penting karena membantu organisasi mengetahui adanya potensi krisis sebelum masalah tersebut semakin menjadi besar. Semakin cepat suatu permasalahan terdeteksi, semakin besar pula peluang untuk mengatasinya dengan baik dan juga meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Pemantauan dapat dilakukan melalui berbagai sumber informasi seperti media massa, media online maupun media sosial. Saat ini media sosial menjadi salah satu sarana penyebaran informasi yang paling cepat, sehingga organisasi perlu aktif memantau berbagai unggahan, komentar maupun berita yang berkaitan dengan isu yang sedang diadvokasi. Dengan cara tersebut, organisasi dapat mengetahui apakah terdapat informasi yang salah, opini negatif, atau isu lain yang berpotensi menimbulkan krisis. Hal pemantauan yang diperoleh harus segera dianalisis agar organisasi yang menentukan apakah informasi tersebut benar-benar berpotensi menjadi krisis atau hanya merupakan pendapat biasa dari masyarakat. Dengan melakukan deteksi sejak dini, organisasi memiliki waktu yang lebih cukup untuk menyusun strategi, menyiapkan klarifikasi, serta memberikan informasi yang cukup yang benar kepada publik. Oleh karena itu, pantauan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam manajemen krisis. Melalui kegiatan ini, organisasi dapat bertindak lebih baik, mengurangi risiko munculnya kesalahpahaman, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan advokasi agribisnis yang sedang berjalan. Selanjutnya ada penilaian dan analisis krisis. Setelah berpotensi krisis berhasil dideteksi, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian dan juga analisis terhadap masalah yang sedang terjadi. Tahap ini bertujuan untuk memahami penyebaran krisis, mengetahui sebesar apa dampaknya, dan juga menentukan langkah penanganan yang paling tepat. Analisis ini dilakukan secara menyeluruh dan akan membantu organisasi mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi ataupun emosi. Hasil analisis kemudian menjadi dasar dalam menyusun strategi penanganan krisis. Semakin lengkap informasi yang diperoleh, semakin cepat pula keputusan yang dapat diambil oleh organisasi.
Oleh karena itu, proses analisis tidak boleh dilakukan secara terburu-buru, tetapi juga tidak boleh terlalu lama karena respon setiap krisis tetap cepat. Dengan melakukan penilaian dan juga analisis secara tepat, organisasi akan lebih mudah menentukan solusi yang efektif, mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan advokasi agribisnis yang sedang dijalankan. Yang selanjutnya ada pengembangan pesan kunci. Setelah penyebab dan dampak krisis diketahui, langkah berikutnya adalah menyusun pesan kunci yang akan disampaikan kepada masyarakat. Pesan kunci merupakan informasi utama yang menjadi dasar komunikasi organisasi selama proses penanganan krisis. Penyusun pesan ini sangat penting karena dapat memenuhi pemahaman dan juga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi maupun isu yang sedang terjadi. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan harus direncanakan dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman baru. Pesan kunci harus dibuat dengan bahasa yang jelas, singkat, mudah dipahami, dan juga serius dengan fakta yang ada. Dalam penyusunan pesan kunci, fokus utama harus diarahkan pada fakta dan bukti yang dimiliki. Apabila krisis disebabkan oleh penyebaran informasi yang tidak benar, organisasi perlu memberikan penjelasan yang mampu meluruskan informasi tersebut dengan data yang akurat. Hal-hal ini perlu diperhatikan dalam pembangunan bahasa yang profesional dan tidak bersifat emosional. Meskipun organisasi berada dalam situasi yang sulit, pencapaian informasi tetap harus dilakukan dengan tenaga, sopan, dan juga menghargai semua pihak. Cara berkomunikasi yang baik akan membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Baik, selanjutnya ada evaluasi dan juga pembelajaran. Setelah krisis berhasil ditangani, organisasi tidak boleh langsung menganggap bahwa seluruh proses telah selesai. Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh proses penanganan krisis. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah langkah-langkah yang telah dilakukan sudah efektif, kendala apa saja yang dihadapi, serta hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Dengan adanya evaluasi, organisasi dapat memperoleh pengalaman dan juga pembelajaran yang berguna untuk menghadapi kemungkinan krisis di masa akan mendatang. Proses evaluasi dilakukan dengan meninjau kembali setiap tindakan yang telah diambil selama penanganan krisis. Organisasi dapat menilai apakah respon yang diberikan sudah cukup cepat, apakah informasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah jelas dan juga konsisten, serta apakah koordinasi antar anggota tim krisis berjalan dengan baik. Selain itu, organisasi juga perlu melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap langkah-langkah yang dilakukan untuk dan apakah tujuan penanganan krisis yang telah tercapai. Hasil evaluasi akan membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki. Apabila ditemukan kekurangan, organisasi dapat segera melakukan perbaikan, seperti menyempurnakan prosedur penanganan krisis, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, atau memperbaiki sistem komunikasi yang dengan masyarakat. Sebaliknya, strategi yang terbukti efektif dan dipertahankan dan dijadikan pedoman ketika menghadapi situasi berupa di kemudian hari. Selanjutnya ada teknik membuat pernyataan resmi dan juga klarifikasi di media sosial. Dalam situasi krisis, penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pernyataan resmi dan juga klarifikasi di media sosial. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Organisasi harus mampu menyusun pesan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Pernyataan resmi harus disampaikan secara singkat, jelas, berdasarkan fakta yang telah diverifikasi. Isi pernyataan perlu menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi, sikap organisasi terhadap masalah tersebut, serta langkah-langkah yang sedang atau yang dilakukan untuk mengatasinya. Selain itu juga, organisasi juga harus menunjuk satu juru bicara resmi agar seluruh informasinya yang telah disampaikan tetap konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan penjelasan di hadapan masyarakat. Setelah mempelajari seluruh pembahasan mengenai manajemen krisis dan juga advokasi agribisnis, dapat dipahami bahwa krisis merupakan kondisi yang dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Krisis tidak selalu disebabkan oleh bencana alam atau kegagalan produksi, tapi juga dapat muncul akibat penyebaran hoaks, perubahan kebijakan, konflik kepentingan maupun kesalahan komunikasi. Apabila tidak ditangani dengan baik, krisis dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi atau program yang dijalankan. Melalui materi ini juga dapat diketahui bahwa keberhasilan manajemen tidak hanya bergantung pada resiko, mulai dari pembentukan tim krisis, pemantauan terhadap isu yang berkembang, analisis masalah, penyusunan pesan kunci, hingga menyampaikan klarifikasi kepada masyarakat merupakan rangkaian proses yang berkaitan. Tiap tahapan memiliki peran penting untuk permasalahan yang lebih besar. Untuk studi kasusnya, latar belakang krisis kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Luas perkebunan kelapa sawit mencapai jutaan hektar, menjadikan Indonesia sebagai produsen utama minyak sawit mentah atau crude palm oil, itu CPO. Hasil produksi tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan dan dalam negeri, tetapi juga diekspor ke berbagai negara seperti India, Tiongkok, Pakistan, dan juga negara-negara di kawasan Eropa. Industri kelapa sawit memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia karena mampu menyerap jutaan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Salah satu produk yang dihasilkan dari CPO minyak adalah minyak goreng. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan minyak goreng tiap hari, baik untuk kebutuhan rumah maupun usaha kuliner. Oleh karena itu, kestabilan harga minyak goreng menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Ketika harga minyak goreng stabil, aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, ketika harga naik secara drastis ataupun barang menjadi langka, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Permasalahan mungkin muncul pada akhir tahun 2021 ketika harga CPO dunia mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan global setelah perekonomian dunia mulai pulih dari pandemi COVID-19. Selain itu, produksi beberapa minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari dan juga minyak kedelai mengalami penurunan, sehingga banyak negara beralih menggunakan minyak sawit sebagai alternatif. Akibatnya, harga CPO terus meningkat hingga mencapai rekor tertinggi. Kenaikan harga CPO dunia membuat perusahaan kelapa sawit lebih tertarik menjual produknya ke pasar ekspor karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan menjual di dalam negeri. Dampaknya, pasokan CPO untuk industri minyak goreng domestik mengalami kenaikan. Kondisi inilah yang menjadi awal munculnya krisis minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022.
Awal terjadinya kelangkaan minyak goreng, memasuki Januari 2022, masyarakat mulai merasakan perubahan yang cukup signifikan. Harga minyak goreng yang sebelumnya relatif stabil tiba-tiba meningkat tajam di berbagai daerah. Tidak hanya mengalami kenaikan harga, minyak goreng juga mulai sulit ditemukan di pasar modern maupun pasar tradisional. Banyak toko membatasi jumlah pembelian karena stok yang tersedia semakin sedikit. Situasi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak ibu rumah tangga harus berpindah dari satu toko ke toko lainnya hanya untuk mencari minyak goreng. Bahkan di beberapa kota terlihat antrian panjang sejak pagi hari karena masyarakat berharap memperoleh minyak goreng sebelum stok habis. Dalam beberapa kasus, masyarakat rela mengantri selama berjam-jam, tetapi tetap tidak mendapatkan minyak goreng karena persediaan telah habis terlebih dahulu. Kelangkaan ini juga memberikan dampak besar terhadap pelaku usaha kecil, seperti pedagang gorengan, rumah makan, usaha catering, dan juga UMKM yang bergantung pada minyak goreng sebagai bahan utama produksi. Biaya operasional mereka meningkat karena harus membeli minyak goreng dengan harga yang jauh lebih mahal. Beberapa pelaku usaha bahkan terpaksa mengurangi jumlah produksi atau menaikkan harga jual makanan agar usaha mereka tetap berjalan. Di sisi lain, media sosial dipenuhi berbagai informasi mengenai penyebab kelangkaan minyak goreng. Sebagian informasi berasal dari sumber resmi, tetapi tidak sedikit pula yang berupa spekulasi maupun hoaks. Banyak masyarakat mulai menyalahkan pemerintah, perusahaan sawit, hingga distributor tanpa mengetahui penyebab sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis yang terjadi bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga menyangkut penyebaran informasi yang belum tentu benar. Penyebab dari terjadinya krisis apabila dianalisis lebih mendalam, kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan oleh kombinasi berbagai faktor yang berkaitan. Faktor pertama adalah melonjaknya harga CPO di pasar internasional. Karena harga ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan harga di dalam negeri, banyak produsen lebih memilih menjual produknya ke luar negeri. Akibatnya pasokan bahan baku minyak untuk kebutuhan domestik menjadi berkurang. Faktor berikutnya adalah tergantungnya rantai pasok global akibat pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih. Distribusi barang antar negara masih mengalami hambatan sehingga mempengaruhi perdagangan minyak nabati di dunia. Kondisi tersebut semakin parah diperparah dengan terjadinya konflik Rusia dan juga Ukraina pada Februari 2022. Kedua negara tersebut merupakan pemasok utama minyak bunga matahari kedua. Ketika pemasok minyak bunga matahari terganggu, permintaan terhadap minyak sawit meningkat secara signifikan sehingga harga CPO dunia kembali melonjak. Kebijakan DMO dan juga DPO. Karena kebijakan harga eceran tertinggi atau HET belum terselesaikan mengatasi kelangkaan minyak goreng, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation yaitu DMO dan juga Domestic Price Obligation yaitu DPO. Melalui DMO, perusahaan diwajibkan memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Sementara itu DPO mengatur harga CPO untuk kebutuhan domestik agar minyak goreng dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Kebijakan ini bertujuan untuk menambahkan pasokan minyak di pasar dalam negeri dan juga menjaga kestabilan harga. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti distribusi yang belum merata dan juga pengawasan yang belum optimal. Meskipun demikian, kebijakan ini menjadi langkah terpenting dalam pemerintah untuk mengatasi krisis minyak goreng. Selanjutnya adalah larangan ekspor CPO. Karena kondisi belum juga membaik, pemerintah melakukan larangan sementara ekspor CPO pada April 2022. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan minyak goreng masyarakat di Indonesia dapat terpenuhi lebih dahulu sebelum
produk diekspor ke luar negeri. Kebijakan ini membantu meningkatkan terlebih dahulu sebelum produk diekspor ke luar negeri. Kebijakan ini membantu meningkatkan pasokan minyak goreng di dalam negeri, tetapi juga menimbulkan dampak bagi petani dan juga sawit. Harga tandan buah segar mengalami penurunan karena permintaan dari pabrik berkurang. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan evaluasi agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat tanpa terlalu merugikan petani. Kasus kelangkaan minyak goreng memberikan pelajaran bahwa sektor pertanian, sektor agribisnis sangat terpenuhi oleh kondisi pasar global. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekspor dan juga kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik, koordinasi antar instansi, serta kerjasama antara pemerintah, perusahaan, petani, dan juga masyarakat. Dengan langkah tersebut, dampak krisis dapat diminimalkan dan juga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Berdasarkan seluruh pembahasan kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022, menjadi contoh nyata bahwa sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global maupun kebijakan pemerintah. Krisis tersebut memberikan dampak yang luas, mulai dari meningkatnya harga kebutuhan pokok, terganggunya aktivitas pelaku usaha, menurunnya pendapatan petani, hingga muncul keresahan di tengah masyarakat. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga dapat mengambil hikmah bahwa kemampuan dalam memahami manajemen krisis sangat diperlukan ketika nantinya terjun ke dunia kerja. Krisis tidak dapat dihindari, tetapi juga dapat dikelola dengan baik melalui perencanaan, komunikasi yang efektif, serta kerjasama kepada seluruh pihak, dan juga evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, sektor agribisnis akan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan demikian, pemaparan mengenai manajemen krisis dalam advokasi agribisnis beserta studi kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022, dari pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap krisis memerlukan penanganan yang cepat, tepat, dan juga didukung oleh komunikasi yang baik serta kerjasama dari kedua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan manajemen krisis yang efektif, dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan juga kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya manajemen krisis dalam sektor agribisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Saya Witri Handayani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.